apalagi teman-teman di dunia entertainment ya. Saya juga dulu pernah di salah satu TV ya, dan juga angka baiknya kalau kita bersahabat sama teman-teman media nih. Kita mau masing-masing punya misi kan ya. Kita punya cara, teman-teman memerlukan berita kalau bagaimana kita karena banyak-banyak nih, ini ada Mas Edi, yang saya ini adalah CEO-nya kita, CEO-nya kita dari Askara Indonesia. Oke, kamu dulu silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul. Terima kasih teman-teman dari media semuanya. Mungkin teman-teman media baru pernah melihat saya mungkin karena memang untuk promotor mungkin Askara Nation baru kenal juga ya. Tapi walaupun Askara Nation ini baru, tapi alhamdulillah kita ketemu sama teman-teman yang profesional dan legendaris lah gitu kan. Ya salah satunya ya ada Pupur, ya kan. Terus ada juga Mas Pupur, ada Najus, ada kita. Jadi walaupun Askara Nation ini tergolong baru, tapi alhamdulillah kita sih tinggal profesional ya. Misalnya pengalaman saya ketika saya Pupur nasional itu udah malam buana lah. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan acara yang akan kita buat seperti ini, yang mungkin sudah informasinya. Insya Allah tanggal 14 Maret ini kita akan menghadirkan isu di Manila, Filipina. Nah, itu salah satu liburan kita lah, liburan isunya liburan, walaupun enggak di Indonesia, tapi kita coba buat karena memang posisinya di Indonesia ini waktunya nggak tepat sih waktu itu, misalnya untuk dengan kesediaan isu kita dapat tanggal di bulan Maret sama di bulan Februari yang bertepatan dengan Ramadan, sehingga akan sulit lah kita buat. Tapi kalau misalkan di luar mungkin lebih aman lah. Ya intinya kalau misalkan dari pihak Askara Nation itu sendiri, ya kita kumpulkan ini sebenarnya ini tinggal lah. Insya Allah ke depan juga kita dulu event lainnya, ada beberapa konsep lainnya dan pernah ke Fedmit. Ya sebenarnya teman-teman media sudah tahu nih Askara Nation siapa, terus di belakang Askara Nation ini ada siapa aja, ya kan, sehingga kita menghindari banyak juga ya promotor-promotor baru yang mungkin kurang profesional dan sebagainya, atau misalkan kita scam atau apa. Jadi sengaja ya supaya tidak ada pemikiran netizen ataupun pemikiran masyarakat bahwa ini fake atau apa, ya ini salah satu cara kita untuk ya memperkenalkan kita juga kita saling silaturahmi lah kan, kalau nggak kenal nggak sayang ya kan. Ya, dan insya Allah ya kedepannya kita akan selalu buat media-media seperti ini, karena tanpa media pun kita juga nggak akan bisa nggak akan bisa besar gitu kan. Teman-teman media ini peran besar untuk Askara Nation juga menjadi besar juga. Askara Nation sendiri juga punya visi misi mungkin bisa dibilang besar lah ya. Kita sangat concern sama budaya Indonesia yang selama ini kita miris dalam arti untuk menuju Indonesia emas 2045 itu kan yang akan jadi pemimpin di 2045 otomatis kan generasi Gen Z dari Gen Y dan sebagainya saat ini. Nah cuman banyak generasi sekarang tuh belum terlalu misalnya sadar lah dengan budaya Indonesia atau kurang memperhatikan lah ya, jadinya ya salah satu cara kita untuk gimana caranya supaya budaya Indonesia ini bisa dikenal oleh dunia, ya salah satunya kita coba buat acara-acara di luar tapi ada unsur budaya Indonesianya. Nah salah satunya kenapa kita sebut Askara Nation ini, Askara lebih identik dengan Indonesianya, dan nationnya itu emang ya kalau Askara kan bahasa Indonesia artinya kan menyinari, nation itu negara, jadi kita menyinari dunia atau menyinari negara. Nah dengan misalnya kita bisa melakukan acara-acara di luar negeri maupun di dalam negeri yang identik
budaya Indonesia akan diangkat lah. Dan mungkin nantinya budaya Indonesia akan menjadi salah satu barometer budaya di dunia. Kalau saat ini kan banyak Korea, Barat dan sebagainya. Nah, target kita sih itu. Ya mungkin kita nggak bisa dalam waktu dekat ya. Misalnya mungkin butuh waktu yang panjang, mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Tapi kita yakin kalau kita eksis terus melakukan kegiatan di luar negeri dengan budaya Indonesia ataupun sebaliknya kita bawa artis-artis luar datang ke Indonesia dengan misalnya kita minta supaya mereka juga kolaborasi dengan artis-artis Indonesia atau budayawan Indonesia dan sebagainya, kita yakin bahwa kedepannya budaya Indonesia akan bisa lebih baik lah. Karena saat ini jujur ya orang Indonesia sendiri juga belum terlalu aware lah sama budaya. Salah satu visi misi kita sih insya Allah. Nah mungkin dari Om Koko dan Bang Ajis ada yang ditambahkan mungkin? Mungkin kita di September insya Allah kita ada mahir di Indonesia. Kita akan ada ke 4 kota yang sama di Indonesia. Kita lagi menunggu karena mahir ini dia bikin album baru juga. Album baru ini kita akan lagi. Terus kemarin kalau teman-teman kalau dengannya boleh ini kita ngobrol aja ya. Kita nggak usah kita juga udah suruh ke Manila sama Koko mungkin kalau saya dari segi kreatifnya ternyata konser di sana tuh lumayan banyak juga gitu. Kayak Niki hari ini minggu kemarin Niki pulang ke Indonesia dia balik lagi ke Manila dan itu soal memang targetnya Manila yang Koko ya karena itu juga koordinasinya juga lebih enak di teman-teman dari Manila ya. Teman kalau ada mau nanya monggo ya ini enggak sambil berjalan kita ngobrol aja nih. Mau nanya aja tuh monggo. Nah, sebenarnya agak menarik gitu pergerakannya dimulai itu bermain di luar gitu kayak di Manila. Pertimbangannya apa karena ekosistem di kita ini kurang baik pertama itu dan ini juga menjadi concern para promotor karena hampir 11 impresariat prosesnya makan itu apa pertimbangannya itu secara production apa jauh ekosistemnya jauh infrastrukturnya sedikit sama kurang apa itu pertimbangannya sehingga oke di Filipina karena Filipina mungkin jauh lebih mudah gitu dan gampang sekali tuannya. Tapi kalau saya balik tadi agak menarik askara diambil dari bahasa Indonesia. Kenapa enggak memperbaiki showbiz di Indonesia sendiri? Karena kalau saya lihat begitu banyak promotor di kita yang muncul kan cuma itu. Ya mungkin kehadiran sekarang ini dengan konsep Nusantaranya gitu kan kenapa nggak dibangun misalnya dari ini untuk terutama sih untuk memperkuat ekosistem showbiz di Indonesia paling nggak bagaimana kayak Singapura mereka bisa duit dari luar justru masuknya ke dia gitu. Kenapa nggak dicoba justru dari luar duit masuk ke Indonesia? Nggak coba itu aja pertimbangannya. Oh iya, ya saya coba membantu. Mas Fauzi ini sebagai CEO saya terima kasih dulu. Jadi kita yang senior diajak ya. Tadi Ajus dari TV, Anita dari TV, Mas Puput netral dulu manajer netral kan. Yang pertama pasti Askara punya tujuan besar. Terbukti kalau hari ini Askara hadir di Manila menggelar Jisoo, salah satu personil Blackpink yang namanya mendunia. Jisoo sendiri wanita tercantik di dunia tahun lalu, sekarang nomor 2. Askara Nation namanya mirip juga dengan Live Nation. Tapi yang menarik begini sebetulnya. Kemarin teman-teman kan ke Manila yang sebulan lalu ya. Kita berkali-kali ke sana. Kita bertemu dengan Pak Dubes. Pak Dubes juga punya semangat yang sama ya. Tapi ada yang menarik sebetulnya.
kalau dibilang kita bikin konser di sini apa di Manila, kalau secara bisnis Mas Oji mungkin ya yang jawab. Tapi kalau saya secara kebangsaan sebetulnya melebihi dari apa yang kita biasa lakukan. Kenapa? Karena orang Indonesia buat di Manila, artinya uangnya dibawa ke Indonesia. Itu terjadi juga Live Nation bikin di Jakarta, uangnya dibawa ke sana. Nah, jadi hari ini orang Indonesia melakukan hal yang sama, namanya juga hampir sama, dan artisnya juga nggak main-main, Jisoo Blackpink. Jadi hari ini anak-anak muda nih ya, Fauzi dan teman-teman ini saya pikir sudah membuktikan. Hari ini kita sejajar nih. Kalau siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih keren, itu soal nanti. Tapi hari ini Indonesia bisa buktiin bikin konser internasional sekelas artis dunia di Manila. Nanti kalau mereka sukses, uangnya dibawa ke Indonesia. Jadi kalau kemarin baru pekerja migran aja yang ciptain devisa, sekarang promotor Indonesia udah melakukan nih. Dan nggak tanggung-tanggung gitu, yang kelas dunia ya, kelas dunia. Mainnya di Manila dan saya kebetulan beberapa kali bersama mereka. Di Manila sendiri, ya maaf, di Manila kan nggak dapat berarti Jisoo. Berarti orang Indonesia yang dapat. Karena Jisoo itu kan kalau lihat di media sosialnya kan 7 negara ya, Oji ya. Ini ada 7 negara. Askara sendiri dapat 2, negara lain mungkin satu-satu gitu ya. Dapat Jakarta dengan Manila. Malah Vietnam tadinya ya. Akhirnya pindah ke Manila. Jadi kalau dibilang secara bisnis, ya mungkin sebetulnya lebih menarik ini karena sebagai anak negeri ini kita menghadirkan bintang sekelas internasional di sana, uangnya mau dibawa ke sini, itu luar biasa tuh. Nah, tapi kalau masalah mekanisme bagaimana secara bisnis dilakukan, apakah menggunakan perusahaan Indonesia ataupun harus kerjasama dengan perusahaan di Manila, itu Koji bisa jawab. Hanya yang pasti hari ini menjelang Ramadan kita dapat hadiah besar nih. Ada langkah raksasa dari promotor kita bikin di Manila, itu sebetulnya tuh luar biasa sebetulnya. Jadi kita yang senior bukan hanya senang tapi juga bangga gitu ya. Kita diajak ini, kita bangga. Saya sendiri udah 6 bulan ya bergabung. Betul. Ya justru kita udah 6 bulan ya jadi kita udah 6 bulan. Pola pikirnya bagaimana tadi kan budaya. Sebetulnya kalau kita ngomong budaya kita kan agak minim nih. Hari ini aja semua orang K-pop aja. Hari ini Live Nation aja. Sekarang ada Askara Nation. Mudah-mudahan kalau Askara Nationnya di luarnya hebat, dengan mudah pasti orang lokal kita, artis kita dibawa ke sana. Sekarang kalau kita bawa ke sana belum ada yang lihat nih. Tapi kalau udah bawa Jisoo, ya itu salah satu cara lah ya. Ya sama juga kalau kayak misalnya ada pertandingan tinju, artis dunia bintang filmnya ikut datang gitu. Jadi kita ya saling bantu lah dengan bikin Jisoo. Mudah-mudahan ke depan misalnya Mahalini atau Leodra atau siapa ya kita bisa tampilkan di sana. Kalau itu dan saya sih itu sih. Askara atau Aksara? Askara itu bahasa Indonesia. Jadi menitari, Sinar ya. Oh gitu ya. Enggak, karena ini ada yang menarik nih isu nih. Iya. Dep, karena ngomong-ngomong ada beli saham Raja Wali bukan ya? Oh bukan. Beda. Belum kan. Parah, Gitu. ambil. Enggak ada Raja Walinya itu. Anak Salime. Beli saham itu kan sorry. Beda. Bukan beda. Pasti kita beli pertama. Mungkin nambahin tadi yang dari Om Koko. Jadi sebenarnya yang menjawab pertanyaan Abang gitu kan, kita sebenarnya bukan berarti di Indonesia gimana di sana lebih enak apa enggak, sebenarnya lebih ke situ sih. Pemikiran kita justru gini, kalau misalkan insya Allah kita sukses nih di Manila, kita yakin promotor-promotor Indonesia lainnya akan mengikuti jejak kita, sehingga kita nggak jago kandang sendiri, promotor di kandang sendiri. Karena apa? Indonesia aja dengan promotor udah banyak di Indonesia, ditambah lagi ada Live Nation lagi, ada yang dari Singapura, ada yang dari Thailand, akhirnya numpuk semua di Indonesia, yang otomatis ya
misalnya kita aja udah rame, ditambah lagi dengan orang-orang luar datang lagi, promotor-promotor datang juga ke Indonesia, bikin acara juga di Indonesia gitu kan, ya tambah kisut lah ibaratnya. Tapi kalau misalkan kita udah misalnya kita berhasil di luar, promotor-promotor lainnya mungkin akan melihat, di luar juga oke juga daripada kita misalnya kita bisa saling dan bisa kerjasama juga, oke promotor Filipina gitu kan. Udah sini jangan, udah nggak saya. Agak sini, biar sini. Jadi balik lagi misalnya ini masalah kita. Oh udah. Nah harapan kita jadi kita juga bisa kolaborasi juga dengan promotor-promotor yang ada di luar. Gitu. Misalkan Filipina nih, oke gue punya artis, misalkan Besan Notisa atau apa, ya kan backup gue dong di Indonesia, oke. Jadi terjadi kerjasama antara promotor selama ini sudah terjadi, tapi jarang orang Indonesia dan promotor Indonesia main keluar. Kebanyakan kita cuma nemuin bola aja gitu. Sekarang kita jemput bola lah. Kue di sini udah penuh kali ya? Agak sesak Pak, udah sesak. Banyak kan? Kue yang cuma segini, orangnya juga ada. Sekarang boleh deh dicek bulan Februari ada berapa konser. Full, Iya, Pak. full. 10. Ya emang agenda sih. Puncaknya Oktober 2024, 40 konser. Iya. Tapi yang menarik buat saya tidak ada lagi. Dari sekian konser begitu banyak, line up-nya Itu aja. itu aja. Nggak ada sesuatu yang baru. Jadi mereka cuma pindah satu ke sini. Sebetulnya nggak apa-apa sih, maksudnya ada apa namanya artis atau musisi Indonesia itu punya keriaan. Tapi Om, aku jawab Om nih, yang kita sebenarnya punya cita-cita juga sih mau bawa misi kesenian Indonesia di luar nih. Oh iya. Benar ya, itu juga lagi punya ide lah gitu. Saya juga baru pernah beberapa kali di pameran luar negeri Om. Memang itu ini sekali lah, maksudnya budaya Indonesia itu dilihat sekali. Cuman kita lagi mengarahkan ke komersial lagi sih Om. Kan beda nih, kalau kita idealis atau komersial gitu kan. Kalau idealis ya udah kita bikin ada income misalkan, kita disebut sama sponsor atau pemerintah. Tapi kalau kita bikin sebuah yang dari keuntungan, nah kita harus mau menggabungkan nih tradisional kita sama untuk kepentingan hiburan kayak gitu. Kita cita-cita kita mau bikin sesuatu sih Om. Ya saya mah ada dana kementerian yang gede itu, kebudayaan, pariwisata. Nah, sekarang Cuma dibaginya ke situ-situ doang. ya, Ya, tertarik dan bersyukur akhirnya mungkin ada yang realisasi. Iya. Pak Koko harimau Malaya ya. Harimau. Hari Koko jadi harimau ya. Jadi memang mungkin kita berharap seperti itu. Kalau terus terang saya orang yang ya boleh sama saya. Orang yang bosan melihat festival di sini, udah malas saja merasakan karena ya itu lagi. Kemudian mungkin saking banyak ya, sampai mungkin hal-hal yang mungkin ya kayak kemarin ada banyak kan ribet apa segala macam mungkin sepi-sepi aja gitu. Jadi nggak menggigit lagi. Tapi mungkin seperti itu. Jadi tidak hanya di sini, tapi memang dibawa ke sana. Keuntungan di sini kan agar fans yang ada di Indonesia nggak perlu keluar lebih banyak aja, tapi yang sudah cukup di majalah di sini selama ini. Jadi memang sebagai promotor ataupun apapun namanya itu festival dengan dilempar ke sana terus kemudian tadi ada artis terkenal disuruh dimainkan di sana dan kemudian nantinya yang dari kita di sini yang dicoba bermain di sana. Yang kita lempar ke sana mungkin akan lebih yang penting nanti si apa namanya sudah cukup dikenal itu ya kan terus ada kemudian satu lagi mungkin yang selama ini mengenaskan adalah memang ya budaya lagi budaya Indonesia yang dibawa ke sana itu kehidupan aja gitu loh sehingga memang
tidak ada menjual sama sekali. Jadi mereka ambil duit kementerian, kementerian bermain, mereka bermain, harus yang berangkat 5 jadi yang 4, gitu-gitu kan. Terus dimainkan di sana pun yang nonton orang Indonesia sendiri. Iya. Ini, ya itu kayak orang menangis aja. Jadi ya untuk apa? Gitu. Paling mungkin yang selama ini yang paling rajin mungkin Wiki. Iya. Tapi ya Wiki juga bikin hampir sama. Wiki lagi. Iya, itu dia. Jadi kementerian yang mempercayakan dia lagi. Dia bawanya investor, apa segala macam Krakatau yang budayanya gitu paling sama. Sekarang itu tidak menjual Indonesia secara megah atau apa. Sementara begitu dibikin di sini kan terlalu banyak juga festival budaya juga yang memang secara komersial cukup bagus gitu. Tapi di negara Indonesia, menganggap budaya itu sendiri kan sebuah hal yang apalagi yang anak-anak muda. Itu kayak Banyuwangi Project. Banyuwangi Project itu dia teman-teman di sana itu bikin instrumen justru dari tanah liat, dari ketang gitu. Dari mulai gitar apa emang dari dan mereka sebetulnya udah main di mana-mana, cuma sayangnya mereka nggak punya panggung. Gitu aja. Padahal musikalnya sangat luar biasa. Dan itu dari genteng memang dari Banyuwangi kan terkenal. Cuma kurang terekspos. Ya gitu. Jadi mungkin kita lihat sama kondisinya sama mungkin musik tradisi yang ada di luar. Australia, Origin, kemudian India, kayak mungkin yang paling sering membawa misi budaya adalah Erasmus Plus. Mereka sering budaya. Kalau saya itu melihat ya itu aja gitu. Mereka hanya menunjukkan saja budaya, kemudian musik-musik khas mereka saja. Tapi ya kalau dijual secara megah atau enggak itu. Memang ada motor yang sering dan sedikit gila ya. Sorry, iya, emang bener tuh dia. Dan langsung itu berat gitu karena tanpa itu ya kita balik-balik kayak dulu. Sebenarnya sayang kan budaya-budaya yang ada, terutama budaya kalau untuk di musik segala macam siapa bisa tahan karya orang Indonesia ya. Yang lain? Saya mau tanya, boleh? Saya Jeko dari Max. Salam kenal. Kalau dari saya pribadi sih bertanya, kan 2 tahun belakangan ini kan artis luar yang main ke Asia Pasifik itu banyak ya. Kadang-kala dari Asia Tenggara itu lompat ke Australia gitu kan. Sayang nih, kayak misalnya Pearl Jam ya, itu kan nggak ke Indonesia, tapi langsung Australia. Apakah nantinya Askara ini akan mengambil celah di situ gitu? Kan mungkin di weekday itu harganya nggak mahal kan ya. Dia kan satu jalur, misalnya di tanggal 1 dia di 1, 2, 3 di Singapura, Malaysia atau di Manila. Tanggal 7 dia mungkin di Australia. Nah, tanggal 4, 5 ini kan sayang kan. Apakah nanti akan menjadi diambil pasarnya untuk Askara gitu, seperti itu? Kan sayang gitu penggemarnya juga. Itu aja sih. Kenapa kita salah satu juga menjawab tadi pertanyaan itu, kenapa kita buat di Manila salah satu yang besar itu kan? Sebenarnya kita mungkin gebrakan itu yang mungkin nanti ya, dan kita ya sering diskusi ya, kita yakin setelah gebrakan ini pasti banyak yang nyari kita mungkin ya, dari pemerintah, dari media, atau misalkan dari teman-teman promotor lainnya dan sebagainya gitu kan. Nah sebenarnya salah satu itu strategi kita juga, ibaratnya kita bikin di luar, kita bikin gebrakan ya kan, supaya apa? Nasionalisnya setidaknya Asia tahu kita lah, tahu Askara Nation. Karena apa? Kalau misalkan kita belum punya nama, kita nggak bakalan bisa tuh yang tadi Mas bilang ya, kita ya agensinya ataupun istilahnya manajemen artisnya pasti Askara Nation siapa sih? Portofolionya belum ada ya? Ya, makanya kenapa kita kumpul ini, bisa kita butuh bisa teman-teman media untuk membantu membesarkan nama Askara Nation supaya apa? Kita bisa bikin gebrakan selanjutnya selain yang di tanggal 14 Maret ini. Gitu, 14 Maret Jisu. Nah, next ya sebenarnya list dari beberapa artis luar ataupun teman-teman
artis nasional juga sebenarnya udah banyak juga komunikasi sama kita gitu, cuman kita belum berani announce sebelum kita mungkin sudah secara konsepnya sudah matang, secara tempat semuanya sudah clear, baru kita berani announce. Makanya mungkin kedepannya ya kita akan sering juga kita kumpul-kumpul ini, kita sharing ya, mungkin tadi kayak misalkan abang misalnya ngasih pendapat ya terkait dengan budaya dan sebagainya, itu justru kita senang dan kita akan tampung itu, sehingga kedepannya mungkin kita akan wujudkan itu gitu. Akan kita wujudkan, karena apa yang tadi abang-abang sampaikan sebenarnya sudah kita sering diskusikan juga gitu kan, gimana caranya supaya budaya Indonesia punya value di luar. Oke, contoh artis luar datang ke Indonesia, mau itu artis Korea kan, artis Amerika kan, rata-rata nilainya udah di atas mungkin 500.000 US, 1 juta US. Tapi artis Indonesia sendiri bisa main keluar berapa kira-kira? Ya, mungkin paling mahal 200.000 US ya. Paling mahal, jauh. Rata-rata kayak misalkan artis-artis luar ada yang sampai 3 juta US, ada yang sampai 5 juta US, ada sampai 10 juta US. Ada sampai 10 juta US. Buat sekali perform di Indonesia. Begitu berharganya mereka tuh. Buat orang Indonesia tuh sangat menghargai mereka. Tapi budaya saya orang-orang kita sendiri main di luar kurang, ya mohon maaf gitu, kurang menghargai itu Pak. Ya mungkin ya kedepannya kita akan ya kalau kita udah dengan nama kita di barter seperti yang tadi kita bilang, promotor sana yang bisa promotor yang ada di luar udah jadi teman-teman kita juga. Ada yang punya nih, ada juga A, B, C, D ini teman-teman kita nih, ya teman-teman musisi kita, ya siapa tahu kita bisa barter. Jadi simbiosis mutualismenya juga dapat, saling kerjasama antar negara juga kita dapat. Ada brand event yang disiapkan? Brand event yang disiapkan yang memang ya kalau apa-apa itu dulu kan sebenarnya IP ya, iya IP, itu oke. menjadi sebuah IP yang kita lihat sekarang dengan ini loh atau di apa namanya yang dari kantor pegang ini naik anak pegang Yogyakarta dengan ini Insya Allah ada, cuman kita belum yang memang rutin ya. Ya, yang jadi annual kan. Ada beberapa yang sudah kita konsepin bareng-bareng. Cuman itu next meeting mungkin ya kalau udah clear, udah matang semuanya, baru kita undang lagi, kita sharing lagi. Ya perlu ada fase. Kita nggak kayak ini sih, misalnya nggak bisa kita hindari, kita butuh itu, kita butuh panggung, kita butuh etalase supaya ya perhatian masyarakat Indonesia ataupun Asia ini mereka ibaratnya gitu ya. Dulu kan kita pernah disebut sebagai macan Asia kan, ya mohon maaf sekarang kan kita menjadi macan Asia kan. Siapa tahu Askara Nation itu bisa jadi salah satu trigger untuk kita bisa jadi macan Asia lagi. Ya setidaknya event-event Asia ini bisa kita pegang. Pak, boleh cerita apa sih yang membedakan sistem perizinan bikin acara di sana sama di Indonesia? Di sana polisi banyak. sebenarnya gitu ya, mohon maaf ya. Dapur. Kita mau cerita tapi nggak enak ya. Birokrasinya mungkin. Untuk memperkuat itu, mungkin Mas Bur bisa bantu atau Mas Bur ada di kelompok bahkan Mas Kokotnya. Untuk memperkuat lagunya itu Suka tani. Iya, kalau secara aturan regulasi, setiap negara punya regulasi. Regulasinya mirip-mirip sebetulnya. Hanya memang di Manila ada kemudahan. Kenapa ada kemudahan? Karena memang harus diakui juga Manila perjalanan prestasinya ya. Di sana ada Tina Arena, di sana ada Syaris yang sama si David Foster, Eddie Peregrina, sejarahnya panjang gitu. Udah mendunianya cukup besar sehingga aturan regulasi yang ada di Manila
itu memang lebih mudah dan kita ingin sampaikan juga lebih murah. Kenapa tadi ya, mereka lebih pengalaman, tetapi kita tidak membandingkan itu. Yang kita lihat sekarang, jadi teman-teman di Askara Nation ini melihat bahwa hadirnya kita di sana itu jauh lebih penting. Ya memang segala sesuatunya lebih mudah karena negara itu jauh lebih baik secara manajemennya untuk musik ya. Kan memang perjalanan mereka itu bahkan sekelas Greece aja juga dibikin bahasa Tagalog kan. Jadi ya memang lebih bagus lah, regulasinya lebih mudah. Tapi kalau secara bisnis mungkin Mas Puput sama Fauzi lebih tahu ya kalau secara bisnis. Tapi kan musik itu pertunjukan bukan hanya izinnya lebih murah kan, ada hal lain. Tadi ada menyinggung nih masalah kepolisian segala. Di Indonesia juga sebetulnya aturan kepolisian itu sudah baku. Tapi kalau ada beberapa teman-teman hari ini sering bilang perizinan sulit, itu sebetulnya saya lebih cenderung mengatakan itu hanya oknum sih. Ya, aturannya sudah baku, sudah mudah, tapi ya kalau ada oknum ya bisa-bisa aja. Makanya di Manila memang oknumnya lebih sedikit, harus diakui. Itu sebabnya lebih mudah. Tadi lebih mudah itu, bahasanya lebih mudah. Aturannya, regulasinya setiap negara punya hal yang sama. Di sini ada impresariat, di sana juga ada impresariat. Hanya kalau di sini ada 11 kementerian terkait itu terlibat, di sana nggak sebanyak itu. Gitu. Ya jauh lebih mudah. Gedungnya juga luar biasa. Di sini gedung ya maaf ya, kalau Indonesia Arena itu kan basket ya. Kalau di sana memang untuk musik gitu. Lebih ke musik. Olahraga punya sendiri, ini sendiri. Kalau di sini kalau main di tim kan cuma 1.100 tuh teater besarnya. Di sana yang Askara buat ini bermain di Araneta Coliseum. Diki juga main di sana, The Course main di sana, The Screen main di sana kemarin. Itu kapasitasnya 15.000. Indoor. Jadi besar. Ada lagi Mall of Arena, ya. Itu bisa 24.000, 20.000 sampai 24.000. Jadi memang harus diakui Manila lebih bagus. Tapi Askara datang ke sana kan nggak cari uang aja kan sebetulnya kan, juga berbagi pengalaman, berbagi informasi. Malah kalau perlu Askara jadi bagian ke depan. Ya kita harus lebih bagus dari negara tetangga kan gitu kan, Fauzi ya. Kayaknya sih begitu. Makanya saya waktu Mas Puput, Mas Ajus ini ajak, saya semangat aja. Bahkan tadi kalau disinggung Sabrenalin, kita siap-siap aja sama Askara. Iya. Itu menggelar Sabrenalin ya siap semangat aja semangat. Ya sekarang hari ini kita ngomongin Jisoo, tadi menariknya gini, Askara ini nggak pengen omon-omon gitu. Kalau nggak ada kontraknya, belum jual tiketnya nggak berani skor. Nah itu bedanya Askara. Gitu ya Put ya. Betul. Tadi ada Maherjen segala ya, udah belum ya. Bosan udah gitu ya. Jadi Maherjen, tapi nggak pengen omon-omon. Kalau udah mau tiketnya jual, kita ketemu lagi. Kita kumpulin lagi ya. Kita kumpulin lagi. Paling gini teman-teman media kita kan baru nih, teman-teman. Maksudnya kita mau kasih masukan kita lah. Iya. Terus, Mas, kita gini yuk, kita ngobrol tiap 2 bulan sekali misalkan. Ayo aja kita on diskusi. Jadi kita masih baru, teman-teman juga udah sering ke promotor kan seperti apa kan. Jadi apa kumpul-kumpul, yuk ngobrol sharing-sharing mengenai entertainment sekarang kayak gini-gini. Siapa tahu nanti kita dapat celah-celah itu ya. Iya. Kira-kira. Ya punya teman baru aja sih Om. Kita bisa lebih ngobrol aja. Jadi kita nggak, lu ada perlunya aja lu undang gue. Kita nggak kayak gitu. Nah itu banyak. Begitu. Langsung. Banyak Pak. Munak langsung keluar. Komputer banyak begitu. Curhat ya. Ini tuh rilis ya. Diundang, rilis. Hari-harinya. Mas Arya, Kita bukan menyebut teman-teman bilangnya vendor, media kita partner. ngomong sahabat. Ternyata nggak ada. Jadi Kita yang boleh datang media Iya, partner. yuk kita Dari ngobrol-ngobrol awal lah ke sekarang sekarang. yuk. Ngobrol apa? Kita ngobrol aja, biar lebih dekat. Nggak coba sih, hampir teman-teman banyak pengalaman, bukan hanya begitu, jadi salah perempuan terus gitu. Tapi ada hal yang paling penting sebetulnya lebih kepada perlakuan. Perlakuan teman-teman mereka bagaimana pihak promotor terhadap teman-teman. Ada 2 kan media itu dalam meliput, ada mereka nulis, ada mereka foto. Nah, ada perlakuan ini di luar ekspektasi kita. Ada promotor yang bilang, udah nggak pernah ngambil gambar gini, karena nanti gambar ada Rilis. official apa? Official list. Nggak disebutnya kan?
Copyright. fotografer Oh, jadi mereka official. official fotografer sendiri. Nah dia tidak pernah ngebayangin secara redaksional di media itu punya angle yang berbeda. Iya. Jadi tiap media itu punya angle-angle dalam pengambilan gambar, terutama cek fotografi. Jadi foto panggung itu pasti menghasilkan editor foto atau redaktor foto itu sudah menugaskan mereka. Lo ngambil angle-nya kayak begini loh ya. Karena gua akan menulis seperti ini. Iya. Nah, kalau bisa membayangin kalau dari official fotografer mereka foto angle-nya itu sama. Jadi hari ini begitu keluar Seragam. Semua media sama semua. sama. Gak ada bedanya. Iya. Nah, padahal kita tidak pernah dikasih kesempatan misalnya, oke misalnya kayak kemarin di ngambil sekian lagu, setelah udah selesai mereka ngambil ke belakang. Tapi nggak pernah dikabarin bahwa ini jaraknya sekian lo ya. Nanti gua kasih tip di sana untuk teman-teman. Tapi mereka tidak pernah menginfokan itu sehingga mereka bawa ini kecil mengambil berapa dengan jarak 100 meter. Iya. Gitu. Nah, ada hal yang sederhana itu sangat sederhana. Jadi menambahkan Kak Edo, ya aku juga basic fotografer. Kita melihat saat ini banyak sekali anggapan akhirnya media kayak jadi tamu aja gitu. Butuh kita di saat lagi promote acara sebelum dimainkan begitu sudah lagi main ya udah bisik-bisik aja nanti cuma doro doang. Doro aja. Masuk juga sulit. Terus kemudian ada istilah yang cuma 3 lagu ya. Iya. 3 lagu awal itu segala sesuatunya itu belum megah. Belum megah 3 lagu awal itu. Jadi sedikit apa yang mau diharapkan? Dia pasti masih cuma ngobrol, memperkenalkan diri, kemudian permainan belum wah atau segala macam sehingga nggak dapat nggak dapat banyak gitu loh. Kemudian ada lagi yang lebih parah lagi yang memang isinya anak-anak muda, yang promotor itu yang si konsep tadi. Sampai dia begitu kita nawarkannya dia minta Google Analytics loh. Iya. Boleh kirimkan Google Analytics ke medianya yang online, kemudian followers kemudian gue bilang gila dia. Berarti kita mau ngelamar atau mau ngapain? Gitu. Iya. Atau mau kerja sama ada duitnya nih gitu. Jadi sehingga ya seperti itu. Jadi Lebih ke teknik ya. ya sehingga memang akhirnya dia cukup heran kita ya. Saya punya ide tuh mas dari apa Pak? Jadi kepikiran juga sih. Sebelum saya orang media, saya menghargai. Jadi sih mau di kita nih Om. Kita acara misalkan di Jakarta nih. Kita ke teman-teman ajak ngobrol nih. Teman-teman, ini angle-nya kayak gini nih kita nih. Jarak segini 50 berarti pakai kamera Indonesia 50. Oh ini kamera wide. Ini konsepnya kayak gini. Kita semuanya seperti itu tadi Om. Kita bukan press conference, kita ada acara ini enggak. Kita bikinin ceritanya nih. Teman-teman udah mulai dong. Berarti lagu andalan dia lagu kelima nih. Iya. Gua nggak akan keluar setelah lagu kelima. Silakan gitu kan. Nanti kita akan diskusi. Ya, makanya saya bilang teman-teman jadi bukan sebagai media tapi sahabat. Kita bagi sharing konsep kita nih. Misalkan Om ngangkat masalah artisnya, Om masalah lagunya kan berbeda-beda nih. Saya juga pernah nih Om satu acara dia bilang udah Mas Agus media kita kasih aja linknya fotonya ini. Aku lumayan berantem juga tuh. Saya kan beda-beda kan. Walaupun kan media masa capek-capek. Lu duduk manis aja, gambar kita kasih, kita kasih, tinggal gini. Aku sudah berantem tuh, aku juga gitu. Nah, nanti kita terima kasih teman-teman. Kita mau berbagi dalam kalau kita bikin acara di Jakarta ya. Jadi kita bikin konsepnya seperti ini, teman-teman, pamungnya seperti ini, media segini cukup enggak? Wah, Majus, kayaknya kita kurang deh. Berapa kira-kira yang ideal buat teman-teman media? Mas, gua boleh nggak interview khusus misalkan? Kita nggak berhubungan dengan
menarik juga tuh, boleh nggak ya? Angle-nya berbeda. Aku setuju. Setiap media agak berbeda-beda. Walaupun misalkan ngangkatnya sama ya, tapi fotonya berbeda-beda nih. Apalagi dengan angle berbeda, materi berbeda. Nah, kita sebenarnya bagus aja. Kan bosan mas, tiap buka ini gambar sama, gambar sama. Apalagi media online bersintek. Kira-kira. Sama semua. Ya justru saya menarik sebetulnya karena gini, terutama pada saat show atau konser itu setiap media pasti punya sasaran tembak. Itu sasaran tembak untuk menulis. Apalagi kalau di konser itu banyak artis, mereka pasti akan ngambil angle yang beda masing-masing. Sorry, jadi dari dan apa dan JPNN kalau gitu. Jadi kalau di satu konser itu bisa dalam satu malam itu bisa nulis sampai sekitar 7-10 artikel dalam satu kegiatan festival itu bisa sampai 7-10 dalam hari itu. Berarti kan ada sebuah kesempatan teman-teman media untuk mengeksplorasi. Yang kedua, ada kesempatan mereka tuh ada yang namanya sebenarnya sederhana, media booth. Media booth itu sangat penting, Efektif ya? sangat efektif. Jadi mereka tuh bisa kerja di situ, mereka bisa kerja di situ, di situ, terus media room, artis bisa ditaruh juga di situ untuk BNN. Iya, udah langsung. Jadi kalau saya gampang lagi mereka. Kadang-kadang ini yang dilupakan sama teman-teman perempuan. Setuju. Memang kebanyakan itu tinggal kekuatan promotor. Kalau melihat negosiasi dari manajemen artis. Dulu mungkin kalau kita cerita pengalaman ya pas Java Jazz di mana fotografer sudah siap untuk masuk panggung Stevie Wonder. Saat itu Stevie Wonder manajemennya tidak memberi izin. Kalau luar keras ya, karena mereka tak tahu. Tapi pada saat itu wartawan foto udah marah di luar. Kemudian mereka sampai kita taruh kamera di foto, kemudian masuk Instagram naik dan disambut sama PFG pada saat itu. Kita luar tanah dia melihat, wah ini nggak boleh nih kayak gini. Nah sehingga PFG langsung ngobrol sama pihak Stevie Wonder pada saat itu. Ya itu lagi apapun gitu akhirnya jebol bisa saja ya tinggal kekuatan dari si bisa ke surat perjanjian nih. Boleh juga dicek dihapus malah. Iya. Justru dengan awalan dari ini itu juga selalu dikasih sama partner-partner kita, teman-teman kita gitu kan, orang-orang yang kita kerja sama gitu kan. Kita selalu berikan jangan dulu kita berpikir pendek, silaturahmi aja. Sehingga apa yang tadi disampaikan pokok gitu kan. Kalau misalnya bisa perkumpulan ya kan, walaupun tidak ada event, ya kita kumpul-kumpul kayak gini juga nggak ada masalah juga gitu kan, untuk sharing ya dan sebagainya gitu itu nggak ada masalah. Terus yang kedua terkait dengan tadi ada media room dan sebagainya, mungkin sebenarnya misalnya tergantung dari promotornya ya emang bisa jadi promotornya mau nyiapin tapi ternyata dari manajemennya tidak boleh karena tidak ada, kan itu di mana pasti tertulis kan, si artisnya berkenan atau tidak untuk apa namanya interview ya kan di hari H misalkan sebelum dia perform atau sudah perform dan sebagainya. Cuman yang pasti kalau misalkan kita akan coba selalu yang terbaik lah gitu. Terkait dengan yang tadi ibaratnya dibatasin dan sebagainya, dan kalau misalkan bisa sampai itu jangan sampai kayak gitu ya. Yang cuma kita dulu tentangannya duduk manis, ini kita kasih presiden, kita kasih foto, kita juga nggak mau begitu. Karena kita pengen Askara Nation ini berbeda, jangan sama, makanya masukan-masukan
Isanya dan teman-teman itu sangat-sangat bisa mengkritikkan dan sebagainya, itu membangun kita ya, memastikan kedepannya supaya antara promotor dan teman-teman media ini gimana caranya bisa berkolaborasi dengan baik, bisa bersinergi dengan baik untuk apa ya, untuk masa kita juga nantinya. Itu sih tujuannya itu gitu. Jadi justru kalau misalkan dibilang sisi komersil, kita nggak bisa, mungkin kita coba masih cari cuan lah gitu kan. Tapi yang membedakan kita sama yang dengan yang lain gitu, nasionalisme kita. Saya pernah bikin, ya kita ya, saya dan tim itu pernah bikin beberapa festival Indonesia di Jepang, di Tokyo, kita bikin weekend Indonesian Week di Osaka dan sebagainya. Bener kata Om gitu. Kita nggak bisa mungkin kita pakai dana anggaran dari kementerian sampai di sana ada, ya kan, ternyata orang Indonesia semua. Masalahnya apa? Makanya kemarin kita sempat sampaikan juga ke Pak Dubes di Filipina, karena dia tanya gitu, Anda promotor, ya bapak-bapak semuanya ini promotor dari Indonesia, ya kan? Terus bikin konser di Manila. Pertanyaannya, why? Kita balas dong. Kenapa enggak? Kenapa enggak boleh promotor Indonesia yang bisa bikin acara di Manila? Kenapa? Ya justru itu salah satu bentuk dan cara kita untuk memperkenalkan di mana Indonesia itu dulu. Kalau bisa sama budaya, sekarang sama budayanya. Makanya sempat kemarin ya, insya Allah kalau bisa ini beberapa buku Indonesia sekitar jadi venue bisa di sekitar ini ada buku tentang Indonesia lah, walaupun nggak jualan, tapi sebenarnya ada display. Belum baca sih, sama tiketnya udah dijual. Tapi kayaknya sih kalau harganya masuk mah mungkin laku banget juga. Di yang mayoritas itu orang ya orang lokal Manila ataupun orang luar Manila, tapi orang Indonesia pasti lebih minim, pasti lebih minim. Setidaknya kalau misalnya 10.000 minimal, orang yang melihat booth itu minimal 2.000-3.000 lah. Setidaknya itu tepat sasaran. Dibanding kita bikin festival Indonesia di luar, tidak kan orang Indonesia semua, iya kan? Gitu. Ya itu salah satu cara kita. Ya jangan kalau misalkan itu bisa terwujud, ya kita akan lakukan itu. Walaupun mungkin orang-orang dan penonton Sisu bingung. Jadi apa saya Sisu tapi kok ada banyak? Ya mungkin itu ya itu akan jadi ya, tapi justru kita cari presentasi itu. Ada sama soalnya yang saya tahu Indonesia baru di Malaysia tahu. Oke Pak, tapi ini masih apa akan ada masalah? Insya Allah ya, insya Allah kita ini nantinya salah satu yang prioritas kita lah. Mungkin kita coba negara-negara Asia, kita datang artis, kita menjadi artis luar ataupun artis Indonesia. Intinya kita akan coba ya mau sampai kemarin juga kita sempat ada di Abu Dhabi ya, di Dubai. Ada di Dubai kita ada kegiatan sana, konser di sana gitu kan. Intinya mau ya Bangkok, Vietnam, Filipina, sampai dengan Abu Dhabi, di Jepang, Korea. Dan setiap kita datang di negara-negara itu pasti kita akan selalu berdiskusi. Kita akan kasih itu. Kan kita nggak mungkin kita datang bikin konser tapi ibaratnya ya itu kan ibaratnya otoritas kan di mereka juga ya. Jadi once kenapa-napa pun mereka pasti bisa kita ya. Jadi mungkin nggak bilang dari sampai kita berharap kita harus sukses gitu. Sudah kemarin ke Manila, salah satu agenda kita ya pertama kita survei di Manila langsung kita datang ke Manila. Pak Dubes apa Agus Wijoyo? Iya. Mantan kepala Lemhanas. Iya. Dan alhamdulillah dia welcome banget gitu. Lebih fokus ke sekarang itu fokus ke panggung musik aja atau budaya. Tidak untuk kemungkinan. Jadi kalau nggak salah kemarin sebetulnya kita komunikasi sama teman-teman budaya ya terkait dengan ada kayak semacam wali orang kan yang dibatasi beberapa artis bisa juga kita buat dengan semua iya
Ngantuk iya. Sebenarnya juga kita juga punya platform tiket box sendiri yang sekarang sudah kita rilis juga di Play Store dan iOS gitu kan. Namanya Pocketix. Pocketix. Ya, Pocketix ini menjadi oh bukan, itu beda kan? Ini platform kita juga. Jadi mungkin kalau misalkan misalnya soal acara-acara di Indonesia, salah satu platform kita itu pasti selain mungkin platform lain juga pasti akan kita ajak kerjasama juga. Lalu, cuman yang mungkin salah satu yang membedakan ya kita coba menghindari redemption dengan aplikasi karena kalau misalkan di Manila kan kita pakai tiket kan, ya Om ya. Tiket platform yang ada di Manila. Ya, tiket platform yang ada di Manila itu tiketnya dan dia tidak ada redemption. Jadi emang dari platform dari si aplikasinya itu udah dari tiketnya itu sendiri. Jadi tinggal scan, ya ganti kita kasih wishband atau plan, kita langsung jadi tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi chaos dan sebagainya ya. Memanjang. Nanti per satu orang mungkin sekitar 2 detik prosesnya. Proses verifikasi, oh ya ini tiket kita masuk. Jadi tidak. Makanya pas kemarin The Script itu 2 hari kapasitas 13.000 kemarin ya. Satu hari dia main 11.000. 11.000-an. Dia main 2 hari di tempat yang sama kita. Sold out? Iya, itu sold out. Tapi tidak ada penumpukan. Nggak ada sama sekali. Ini lagi. Benar-benar itu kayak justru kita bingung. Ini bannernya gede, tulisannya gede ya kan, tapi nggak ada terjadi konsep. Di sini kan, Waduh, itu karena rame ya. Gate open jam 7. Ya mungkin itu menjadi pelajaran buat kita juga yang kayak pas kita bikin acara di sini, kan kita udah berpengalaman di sana kan, kita bisa implementasikan di sini. Sehingga gimana caranya konsep di Indonesia itu bisa bikin penonton yang kemarin juga pas kita pulang dari Manila ya, kita ketemu di pas kita lagi transit di Kiev. Oh ya, ketemu orang Indonesia. Ada orang Indonesia, harus nonton apa sih? Ya, The Script ya? Kita The Script. apa? The Course. Lupa deh. Jadi kita kan tanya, kenapa sih nontonnya di Manila? Kan bukan di Singapura di Kiev. Kiev, di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Kita tanya, kan di Indonesia juga dia nonton kan? Iya kan? Kenapa lo nonton di sana? Satu, tiketnya murah. Kedua, sekarang jalan-jalan. Jadi, selain nonton konser, dia bisa sekalian, ya kalau pasangan muda sekalian honeymoon, sekalian apa. Ya kalau di Jakarta ya, itu tuh privacy yang bilang, ya mereka juga lebih nyaman. Kalau Jerman berarti luas. Ya kan, nyamannya bisa nyaman pada saat nantinya, mungkin nyaman pada saat apa, tapi dia juga lebih nyaman. Berarti kalau menurut kita sebagai asal promotor gitu kan, itu di Indonesia pakainya apa? Ya kan, di luar dia bisa jalan-jalan ya, kalau itu kan beda. Tapi maksudnya, ya itu setiap kita buat acara kedua, kita coba kita pelajari apa sih yang membedakan. Ya ini Bang Adi juga kan sebagai misalnya penikmat juga ya. Waktu nonton di Singapura kan, kenapa nonton di Singapura? Tapi harga murah, kemudian pasaran gampang. Supaya ngantuk. Jangan. Kemarin di Manila kan stream kita lihat survei ya, gitu. Belum digunakan. Tapi udah bisa. Harganya lebih mahal. Kita belajar di sini. Di Araneta Polisi. Araneta Polisi. Nanti kita kasih itunya ya, linknya. Oke. Semua by WA. Ya, mulai. Kita udah publik semua. Ya kita berapa apalagi mungkin pada saat ini ada sokor juga ya bagaimana dulu kami sangat nyaman dengan soundrenalin itu semua dikejar kecuali itu anak dia lama ini juga kan mungkin nggak ada yang ngurus jadi
masih apa? Gimana membawa kita yang lagi Bali yang dibawa sampai bisa segitu ya, sampai segila itu. Dan di sana itu udah power aja. Betul. Kemudian artinya apa begitu? Apalagi sekarang dulu masih analog ya, belum kita ke foto kan masih pakai film. Apalagi sekarang gimana? Kalau memang Google itu dihiasi dengan foto atau tadi yang begitu banyak beragam itu menjadi motor sendiri. Iya, memang juga kan tadi Mas Ayu juga bilang kan, jadi memang kita Askara ini yang senior ini pengen jadi bagian dari masukan-masukan yang positif itu tadi. Bagaimana di negara tetangga bikin, bagaimana ke depan ini dengan media hubungannya seperti apa. Tadi Mas Ayu pengennya kita nih boleh dari sekarang lah, kita ini aja dari sekarang gayanya beda nih. Iya. Jadi kita berdiskusi, bukan ada pengarahan, bahkan bukan ada apa ya, penggiringan opini nggak ada gitu. Jadi itu memang pengen untuk Indonesia ke depan. Nah, memang PR-nya bukan hanya artis internasional, bukan hanya nasional, tapi ada lagi yang lebih penting. Tadi masalah budaya kita sendiri nih, kedaulatan budaya. Tapi memang Askara sendiri arahnya ke sana dia. Hanya hebatnya nih anak-anak muda ini kan lebih memikirkan itu gitu. Hanya bukan berarti mulai dengan Jisoo itu kita melupakan budaya, nggak sama sekali. Justru dengan orang menengok Askara, ya kan ke depan budaya kita jadi ketengok. Karena kalau langsung pengen ditengok kan nggak mungkin juga kan, butuh proses juga kan. Udah berapa puluh tahun kita mau budaya kita keluar sana begitu-gitu aja. Iya, kenapa gitu-gitu aja? Karena juga niatnya gitu-gitu aja gitu. Ini kan enggak. Cuma gelontorin gitu ya. Iya. Budget. Tapi tiket dijual di sini. Dijual juga ya? Jual ya. Kita untuk Fokus ke sana ya? Ya, fokus karena kita sebenarnya kemarin kita mau coba pakai tiket platform tiket kita, cuma regulasi di sana ya harus. Jadi emang itu jadi official partner tiket boxnya dari venue-nya, jadi mau nggak mau kita harus pakai itu. Tapi Kalau misalnya dari Indonesia, tiba-tiba mereka ada yang tertarik. Oke. Ke sana. Jadi sebenarnya gini, kita bisa bilang ada, bisa beli di tiket net bisa, dan di nanti juga kita akan kita umumkan karena kita ada packaging juga. Jadi kita nggak cuma jual tiket, tapi kita ada packaging juga sama turnya, misalkan 2 hari 3 malam. Jadi harga sudah termasuk tiket pulang pergi, sudah termasuk hotel, sudah termasuk transport dan sebagainya. Itu juga kita ada packaging. Karena emang lagi tren itu, jadi musik tourism itu ada yang disebut namanya musik holiday. Betul. Holiday itu jadi mereka tidak hanya sekedar menonton musik, tapi mereka yang jalan-jalan. Nah, itu kita sedang bincangkan itu. Iya. Sudah kita buat di nanti di dinas juga itu sudah kasih harganya berapa dengan kategori apa yang kita poskan, kita ada beberapa kategori VIP 1, VIP 2 dan sebagainya. Musik holiday itu mereka dari mulai keberangkatan tiket, penjemputan, sampai ke hotel, sampai ke venue, sampai ke tempat wisata. Iya. Yang menarik kan di Manila. Emang benar bukan tempat wisata ya? Iya. Mungkin kita belum sempat ke muter-muter kali harus kalau jauh. misalkan di Manilanya emang itu kan emang kota metropolitan lah ya. Jadi desanya emang kota apa namanya banyak bisnis lah, kota bisnis lah. Cuman kalau misalkan kita mungkin sekitar 3 jam dari kota Manila itu baru tempat wisatanya. Dan ada salah satu juga yang bagus itu namanya Cebu, tapi harus naik kapal naik pesawat lagi gitu. Kurang lebih sekitar 45 menit sampai 1 jam. Dan kemarin kebetulan pas kita di sana, Jisoo lagi di sana lagi syuting. Lagi syuting juga di sana untuk seri terbarunya. Dan tanggal 14 ini juga sekaligus mempromosikan single atau album. Tapi di acara kita dia sekalian promosi itu kan. Ya mungkin Pak bisa bantu. Ya Pak, Februari kemarin mungkin teman-teman juga udah tahu itu launching album, mini album ya. Tidak 5 lagu ya. Gempa bumi. Video klipnya sendiri baru 12 hari total ya. Itu udah
dapat 30 juta. Untuk satu single yang pertama ya, Earthquake. Judul albumnya kan Unportage kan. Ya kita harapkan bisa apa namanya bantu buat promosi selama di sana. Apakah terusnya akan terjadi warning? Sudah. Kita jadi gini. Ini war ticket itu kan kalau misalkan kita nggak batasi. Misalkan provinsi Aceh, provinsi Subang, Belum kan pindah. Belum kan dia kan pindah dari Vietnam ke Jawa, Barat, DKI, Jawa Tengah, DI dan sebagainya. Kita dengan sistem kita cuma bisa kita vote itu per daerah, sehingga tidak. Kuota chaos di ini. Itu salah satu solusinya. Jadi dari kita buat Manjain aja sih bilang mau bikin portofolio buat motor di sana itu aja. Pemikiran 1 bulan 2 bulan 3 bulan. Jadi kita udah dan baik praktek juga, ya gitu. Makanya kenapa ya saya kita sangat bersyukur sekarang Indonesia didukung dan support sama senior ya kan. Itu kalau nggak ada mereka juga kita mungkin nggak berani juga kayak gini. Jujur aja Dari awal nggak berani, iya jujur. Kalau nggak disupport sama ada Koko, Bang Ajus, Mas Puput, ada juga Mbak Anita tadi, terus ada Mbak Kopi juga dan Mas Rian juga mungkin nggak sedekat ini, mungkin kata Om tadi nggak segila ini gitu kan. Mungkin itu sih. Cuman karena didukung sama Om Koko, Bang Ajus, Mas Puput dan sebagainya, ditambah lagi kita punya visi-visi yang sama, ya mungkin jujur aja Dia juga nggak mau kali ini. acara-acara kita, visi-visi kita ke depan juga sebenarnya Nggak mau resiko. ngedukung pemerintah juga yang Indonesia Mas 2045, cuman kita dari sisi yang berbeda, sisi budaya, sisi seni, sisi showbiz dan sebagainya. Itu aja sih kita. terus jangan ngopi DJ ya. Jangan Jemput aja. Cuman PDF udah menerima dari Indonesia belum. Jadi ada tambahan ya. Kalau ya. rumputnya modelnya video klipnya Dewa itu kangen kalau video dulu di kangen Dewa. Karena ini bapak musisi Indonesia, kenapa nggak justru artis bukanya orang Indonesia, ini kayak Cobra kayak atau yang tampilannya yang tinggi tinggi. Iya. Masalahnya kalau kita kan bikin acaranya di Manila. Iya. Kalau kita bawa pas artis Indonesia ke sana kita itu satu bukan itu sih. Ibaratnya pasti terus artis Manila dulu. Cuman pada di kontrak emang itu tidak ada tapi mungkin kalau misalkan ya coba kalau misalkan di Mahir Zen di bulan September itu kita karena kan itu kan dia jadi ada beberapa titik ada kebijakan gimana caranya supaya Mahir Zen ini bisa bawa Ya, itu yang utama tuh tadi, bener yang utama itu pengen gitu maksudnya sekarang pengennya gitu tapi nggak bisa. Jadi di sana ya bikin festival di sono. Maksudnya festival kayak Sondrengalinnya sama jadi itu mungkin iya 50-50. Jadi ambil organisasi ya. Itu mungkin. Mungkin yang paling banyak Indonesia justru yang paling gede ya. Itu memungkinkan. Karena si Kristen Batista ya pada festival selalu ada di sini. Iya. Kita enggak ya. Tapi itu memungkinkan. Jadi tambahan ide juga. Bikin musik Mau festival. bikin konsernya Agnes Monica. Kayak Mas Koko tadi dulu bikin itu di musik internasional dari musik festival. Oh iya. Yang Koko bikin itu musik festival. Internasional ini oh melek indie music fest itu ya kita internasional indie. Iya, ada dari Filipina juga kemarin. Oh ada Filipina juga ya.
ya Askara pasti pengen lebih besar lah. Kita ada di sini kan pasti pengen sesuatu yang hebat kan. Nah, jadi kalau hari ini udah tampil di Manila nggak mungkin lah kita nggak pengen yang besar udah pasti. Tapi tadi benar, setiap Askara main, Askara tuh pengennya ada orang Indonesia udah pasti. Orang panitianya pengen kasih batik kemarin kayak gitu. Tapi ya selalu nih ya baru ya ada aja belum. Kalau Korea memang agak repot, tapi kalau yang lain agak mudah sih. Maizin ya rencananya ya. Yang masih bisa kita terus dalam yang dipelajari mungkin Maizin, tapi kalau ada sebelumnya ada perform lain pasti kita akan kita ikut. Cuman yang pasti seperti tadi Om Koko bilang kita nggak mau berani nol sebelum dari konsep kualitas itu udah clear semua, vendor udah clear semua, vendor kita udah clear. Alhamdulillahnya kalau misalkan di Manila itu vendor so far so good ya, keren, asik keren. Ya secara teknologi sama bagus ya Indonesia. Ya sekarang kan nggak kayak 10 tahun lalu lah. Jadi di kawasan ASEAN secara produksi sama bagusnya memang harus diakui regulasi Singapura, Manila, bahkan Malaysia itu lebih mudah lah. Indonesia juga harusnya sama sih ya, masih belum aja. Banyak oknum, Pak. Hah? Banyak oknum. Kayaknya Pak oknum banyak. Banyak oknum. Iya. Mau konser bayar. Mau konser bayar-bayar. Ya, saya mau tanya biasa yang pengen Iya. nama sudah Dari Alamat. Kebanyakan promotor baru, tapi bisa meyakinkan Jisoo untuk ngasih katanya tadi 3, tapi kenapa baru berani ngambil 2? Cara meyakinkan Jisoo apa bisa promotor baru negara lain cuma 1, promotor lain cuma 1, 3, tapi yang berani cuma dia dulu. Terus kedua, saya harap ini bukan sekedar basa-basi, gandeng wartawan. Kalau berani bikin grup anggota kita ini gitu. Jadi semua informasi ini terbuka di sini gitu loh. Jadi anggota ini ya teman-temannya, jadi mau bikin semua apa ya di situ gitu. Ada informasi apapun taruh di situ. Pasti insya Allah ada yang ambil gitu. Itu jadi anggota membernya Askara. Daripada Mau diajak ke Manila. Besok ketemu lagi orangnya masih beda. Kalau nggak ada di grup. Nah, ini bikin membernya dari Askara. Siap. Kalau perlu ada kartunya gitu kan. Diajak ke Malaysia ke Manila. Iya, itu BA itu anggota membernya. Kita paruan. Iya. Itu kan Eko tuh selain promotor, produser, Borok konspirasi. Koordinator media besok jadi produser, besok penulis. Jangan. Pertanyaannya. Satu pengalaman di kita Pasangan ini Ini CEO-nya Askara. Nah, ini mumpung ada masalah nih sekarang. Jadi teman-teman ini kan Askara membuatnya ada kebersamaan. Nah, itu sebabnya tadi Mas Oji, Mas Puput sama Mas Ajus bilang bahwa ayo nih kita buka-bukaan. Apa yang kurang, apa yang lebih untuk Indonesia ke depan lebih baik udah pasti. Bukan hanya musik internasional, tapi juga lebih utama tadi kan budaya kan. Nah, silakan nih mumpung ada Mas Anang mau sampaikan dulu nih apa nih? Silakan. Baru jawab udah ditodong. Jadi kita media ini tidak mau sebagai vendor, tapi sahabat. Jadi kita bikin. Kalau biasanya kan promotor itu ada perlunya aja kan, bikin acara lu gondang lu, upaya proses ini enggak gitu. Kita nggak mau, jadi kita mau bergabung, kita bisa diskusi, kritikan tadi juga kan bilang biasanya promotor itu cuma ngasih tempat di hari H, foto lu di sini ya media ya. Ada yang nggak boleh kapanjang, ada yang cuma sawet doang kan, banyak lah gitu. Jadi kita juga kalau mau bikin konsep kita akan share, ngobrol. Teman-teman, ini konsepnya kayak gini-gini loh, kursinya kayak gini. Wah mas, kayaknya kurang deket nih, kita boleh ke di sini. Nah, dia juga kemudahan untuk menulis dan memfoto. Biasanya
biasanya kan kalau di tempat satu angle aja tuh, media kan fotonya sama semua. Nah teman-teman, ini akan berbeda nih. Oh, close up berarti mengangkatnya masalah skincare misalkan. Tapi kalau long shot gambarnya apa? Nah ini kita tidak mau juga media, teman-teman media ini sebagai cuman lu gua undangin, kita enggak. Ini adalah mitra kita, sahabat kita. Itu sih kira-kira. Begitu Pak Anand. Iya. Terima kasih sih teman-teman. Nah, ini tadi udah Bang Oji sampaikan semua kan? Secara tidak berdiskusi kan sudah ya. Ya tapi biar Mas Anand langsung udah pengen denger juga kan. CEO-nya langsung deh yang bicara. Tentang apa itu? Harapan mungkin dengan apa Askara Nation sendiri. Ya kita ingin go internasional ya, Ya. Dan membawa budaya Indonesia sih. Ya tadi kita sampaikan jadi Askara Nation kita akan mulainya di Jisoo di Manila. Ya. Nah, jadi ini hadiah juga ya buat Indonesia ya. Selama ini kita jadi penonton, sekarang kita suruh orang nonton gitu di negara tetangga. Ya langkah besar ini tentu kan teman-teman media silakan ingin menggali lebih jauh dengan senang hati. Mas Oji, Mas Ajus, Mas Puput akan menjelaskan. Tadi masalah regulasi udah kita sampaikan. Masalah bagaimana bisa dekat dengan Korea udah tadi sampaikan juga sama Mas Oji. Silakan. Kalau Mas Anand pasti harapannya budaya kita ke depan bukan hanya kayak kemarin-kemarin lah ya, cuma yang bikin di Jepang yang nonton orang Indonesia juga, bikin Malaysia Indonesia lagi, bikin di Rusia orang Indonesia juga ya, kita nggak pengen begitu. Tapi kan memang dukungan teman-teman media, masukan-masukannya sangat penting kan. Jadi kurang lebih itu sih Mas Anand tadi yang dibahas awal ya. Ada tambahan? Tadi ada pertanyaan si Om nih. Gimana? Ya, Will. Tadi kan nanya Pak Will ini ketua forum wartawan hiburan ya. Om. Ya, tadi dia Ya, harapan tadi Pak Will apa silakan. Pertanyaannya adalah, promotor lain cuma dapat satu isu, bukan pekerjaan satu. Askara Nation tiba-tiba katanya dikasih 3. Ditawarkan 3. Enggak, ditawarkan cuma ngambil 2. Ini kan 2 pertanyaan nih. Ditawarin 3 kalau orang yang satu aja kepengen 3, ini yang dikasih 3 ngambil 2. Kan itu. Alasannya apa cuma ngambil 2? Jadi yang pertama memang Askara ditawarkan 3, ada Indonesia, Vietnam dan Manila. Nah, di Indonesia teman-teman tahu sendiri frekuensinya nggak jelas. Mas Anand pasti juga berpikir keras lah ya. Kemudian ada Ramadan. Jadi bukan nggak jadi itu ditunda lah misalkan. Kemudian di Vietnam venue-nya ternyata susah. Hari ini di Asia ternyata khususnya ASEAN semua mengandalkan konser. Jadi bayangin itu di sekarang aja tadi Mas Puput bilang udah 14 ya, sampai bulan Februari udah 14 tuh main di sini. Tapi beruntung dapat di Manila. Ya, betul juga Pak Dubes, Pak Agus Wijoyo ya welcome. Tapi memang sempat masalah seperti tanya, ini gimana nih nanti nih masalah penyelenggaraannya? Ya kalau promotor itu kan mandiri. Tadi beda ya kalau ada teman-teman dapat dukungan dari pariwisata. Hari ini kan udah ada belum Mas dukungan dari pemerintah? Belum ada ya? Mandiri lah katakan. Jadi memang mandiri. Nah teman-teman juga itu sebabnya mungkin ini masukan lah ya. Masukan supaya ke depan jadi lebih baik, saling dukung, bukan hanya media dengan promotor, tapi juga pemerintah, bukan hanya pemerintah, tapi juga pemerintah perwakilan di negara-negara, ada kedutaan, ada konjen, macam-macam, saling dukung supaya ya kita pengen kedaulatan budaya kita lebih terlihat lah, nggak kayak sekarang 80 tahun merdeka yang datang orang Indonesia, yang nonton orang Indonesia juga mau di ujung dunia manapun gitu. Nah kita berharap enggak lah. Askara nggak pengen gitu ya Mas Anand ya? Mas Anand, cara meyakinkan Jisoo apa? Sehingga dia dengan gagah berani nawarin 3 gitu. Kan ada senjata pamungkas dong. Iya kan? Untuk bawa dipercaya itu kan nggak sekedar dipercaya, karena berani membayar gede atau karena apa gitu. Ini promotor baru loh, karena kalau tiba-tiba dikasih keputusan pasti ada sesuatu. Nah, rahasia. Oh, tidak deh Om. Sebenarnya sih jujur kalau misalkan tadi kan sudah sampaikan juga Mas, bahwasanya mungkin seperti yang bilang Askara Nation kan belum ada etalasenya, belum banyak yang kenal. Dan ini menjadi salah satu gebrakan kita supaya orang banyak kenal kita.
perkembangan Laskar Nation mau di Indonesia pun ataupun mau di Asia lah gitu. Kalau ditanya komunikasinya apa, sebenarnya kunci kita itu adalah di teman-teman ini semua. Mungkin kalau misalkan kita yang maju, mungkin kita juga nggak akan dikenal juga kan? Jujur aja. Iya, betul. Tambah sedikit nih, maaf Ji, gue potong. Kalau Korea mau tanya masalah broadcast, ini ada Ajus di situ. Mau tanya manajemen artis, ada Puput. Itu Dewa kurang kusut apa tuh band itu gitu. Kalau saya bantu dari sisi produksi. Iya. Maksudnya yang membuat mereka yakin Percaya sama kita ya orang-orang yang di dalamnya. jujur aja. Jadi sebenarnya mungkin awalnya mereka nggak melihat personal, tidak melihat Laskar Nation-nya. Oh, ada Om Hari, ya kan, Koko Santoso, terus ada Om Mas Puput, ya kan, terus ada Bang Ajus. Oh, ini kayaknya kredibel nih, ya kan, walaupun namanya Laskar Nation-nya belum mencapai. Kalau rewel lo tetap rewel aja mereka. Ya, sebenarnya itu sih. Mungkin seperti yang tadi saya katakan, mungkin kalau misalkan saya sendiri yang maju, mungkin nggak. Belum tentu. Ya, tentu. Iya, ini kan kita salut gitu. Promotor baru dikasih kepercayaan nggak mudah gitu. Ternyata Pak Koko biar Iya tadi jadi memang di sini lengkap ya, kita lengkap. Memang kebanyakan ada orang TV ya, Mas Ajus sama Mbak Anita orang TV. Jadi Korea itu kan dia nggak hanya konser, broadcastnya itu kan kuat banget gitu. Jadi jejak digitalnya itu dijual kemana-mana tuh nggak karu-karuan, mereka hebat lah. Tapi lepas daripada itu, Askara siap, orangnya ada semua, gitu. Kita siap. Siap perang untuk NKRI.